Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Kembali berjumpa dalam materi matematika SMP kelas 8. Kali ini kita akan pelajari tentang materi ruang sampel dan peluang. Pernahkah Ananda memainkan permainan ini? Ya, permainan ini adalah permainan Halma. Ayo ngaku ya, siapa yang pernah nangis karena kalah dalam permainan ini? Atau siapa yang tidak pernah menang dalam permainan ini? Selanjutnya kita lihat. Nah, apakah Ananda bisa dengan pasti menebak angka berapakah yang akan muncul dalam alat ini? Nah, kalaupun angka yang Ananda tebak itu benar, maka peluangnya itu sangat kecil. Selanjutnya, kita akan mempelajari manfaat peluang yang lain, yaitu seperti menghitung peluang diterima dalam sebuah pekerjaan, menghitung peluang menjadi juara pada sebuah kompetisi, baik itu kompetisi belajar ataupun kompetisi dalam perlombaan lainnya. Sebelum mempelajari materi peluang, Ananda harus terlebih dahulu paham tentang pelajaran himpunan, terutama himpunan bilangan. Kemudian juga Ananda sudah harus bisa menyelesaikan operasi hitung bilangan pecahan dengan mudah, terutama dalam menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, untuk apresiasi himpunan bilangan, apa sajakah anggota dari himpunan bilangan genap? Apa sajakah anggota dari himpunan bilangan ganjil? Dan apa sajakah anggota dari himpunan bilangan primer? Ayo, silakan Anda coba jawab. Nah, benar ya, himpunan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, serta bisa Anda lanjutkan ya selanjutnya. Oke, himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sedangkan himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya. Bilangan prima itu bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sekarang kita masuk pengertian percobaan. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan kemungkinan. Contoh percobaan yaitu percobaan melambungkan sebuah dadu, kemudian percobaan melambungkan sebuah uang logam. Pengertian ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Dan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Nah, kita coba masuk ya tentang contoh titik sampel. Pada pelambungan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah, silakan Anda lihat pada gambar di samping, terlihat bahwa angka dadu pada dadu itu tidak ada angka ya, tapi setiap sisi ada titik-titik ya, yang titiknya ada 1 buah, 2 buah, maka ruang sampel pada pelambungan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang titik sampelnya itu angka 1 saja, 2 saja, 3 saja, dan selanjutnya sampai 6. Jadi banyak ruang sampel pada pelambungan satu buah dadu adalah 6. Kita langsung tulis NS sama dengan 6. Contoh kedua. Pada pelambungan sebuah koin, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Titik sampelnya adalah angka saja, gambar saja. Dan banyak ruang sampelnya yang kita lambangkan dengan NS adalah 2. Nah, sekarang kita coba ya, 2 buah dadu dilambungkan. Ruang sampelnya berapa? Nah, kita buat dalam sebuah tabel. Tabel sebelah kiri melambangkan kemungkinan yang muncul pada dadu pertama, sedangkan tabel sebelah atas melambangkan kemungkinan angka yang muncul pada tabel kedua. Setelah kita sandingkan, maka akan ketemu angkanya 36 buah. Apa yang maksud dengan angka 23? Angka 23 artinya angka 2 pada dadu pertama, kemudian angka 3 yang muncul pada dadu kedua. Begitu seterusnya. Jadi banyak sampel pada pelambungan 2 buah dadu sekaligus adalah 30.
Sekarang bagaimana kalau dua buah koin kita lambungkan? Nah, kita memakaikan tabel akan ketemu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan diagram panah ya, seperti diagram pohon ya. Diagram pohon seperti bagian gambar yang nampak di atas. Nah, angka ketemu dengan gambar, gambar ketemu dengan angka. Nah, jadi bisa jadi ruang sampelnya ini kita lihat ada 4 buah ya. Sama jumlahnya, banyak sampel yang ditemukan menggunakan tabel maupun menggunakan diagram pohon. Kalau kita gabungkan dua buah dadu sekaligus dengan kita gabungkan bukan dua buah dadu ya, kita gabungkan satu buah dadu dengan sebuah koin sekaligus. Nah, sampelnya kita buat tabel seperti tadi. Tabel yang atas itu melambangkan dadu yang muncul. Kemudian pada tabel sebelah kiri itu melambangkan sisi uang koin yang muncul, itu angka dan gambar. Nah, akan ketemu A1. A1 maksudnya apa? Angka yang muncul pada uang koin dan 1 yang muncul pada dadu. Begitu seterusnya tabel yang di sini. Nah, tabel nampak bagi kita pasangannya ada 12 pasang ya, berarti banyak uang sampel kita adalah 12. Selanjutnya, pada pelambungan 3 buah koin. Nah, kita tidak bisa menggunakan tabel ya, karena kalau tabel itu ribet, susah kita menentukan ruang sampelnya. Nah, koin pertama itu sebelah kiri angka dan gambar. Nah, angka pada koin pertama bisa jadi ketemu dengan angka atau gambar pada koin kedua. Gambar pada koin pertama juga bisa jadi ketemu dengan angka atau gambar pada koin kedua. Nah, begitu selanjutnya. Sehingga nampak pada tabel ya bahwa banyak ruang sampel kita adalah 8. Oke, sekarang kita masuk pengertian peluang. Peluang atau probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, jika kejadian yang terjadi kita harapkan itu kita lambangkan dengan A dan peluang kita lambangkan dengan P, maka peluang kejadian A kita lambangkan dengan PA. Mencarinya, PA atau peluang kejadian A adalah banyak kejadian yang ada pada kejadian A dibandingkan dengan banyak sampel atau PA sama dengan NA per NS. Contoh pertama, hitunglah peluang munculnya bilang genap pada pelambungan sebuah dadu. Nah, kita tadi sudah tahu ya bahwa sampel pada pelambungan sebuah dadu ada 6, yaitu angka 1 sampai 6, jadi NS-nya 6. Kemudian yang kita harapkan muncul adalah bilangan genap. Bilangan genap dari 1 sampai 6 itu angka apa? Ayo. Ya, 2, 4, dan 6. Jadi banyak kejadian yang kita harapkan adalah 3. Peluang kejadian munculnya bilangan genap NA per NS. Jadi 3 per 6 dan hasilnya 1 per 2. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Pada pelambungan 2 buah dadu, hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Nah, hati-hati ya maknanya, jumlah mata dadunya harus 7. Sebagaimana kita pelajari tadi, kita dapat sampel adalah 30. Kejadian, jika kita ambil kejadian 1, kita jumlahkan 1 tambah 1 itu 2, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7 yang kita harapkan adalah 61, 52, 43, 34, 25, dan 16. Jadi banyak kejadian yang kita harapkan adalah 6. Maka ruang sampelnya ada peluangnya adalah NA per NS. Jadi 6 per 36. Ya, hasilnya adalah 1 per 6. Contoh ketiga. Pada pelambungan 3 uang logam sekaligus, hitunglah peluang munculnya 2 buah angka. Kita tadi sudah belajar ya, ini adalah tabel kalau 3 buah uang koin dilambungkan. Nah, kita lihat yang diminta adalah muncul 2 angka, berarti kejadian itu AAG
AGA, dan GAA. Maka banyak kejadian kita harapkan ada 3. Sementara sampel kita 8. Maka peluang munculnya 2 buah angka pada pelambungan 3 buah uang koin sekaligus adalah 3/8. Contoh keempat, pada sebuah turnamen bersepeda, terdapat 120 orang peserta. 40 diantaranya adalah perempuan. Panitia mempersiapkan hadiah terpisah untuk peserta laki-laki dan juga peserta perempuan. 3 orang peserta tercepat sampai di finish akan mendapat bonus berupa paket liburan. Nah, berapakah peluang Anton memperoleh bonus? Kita mengetahui tadi jumlah peserta seluruhnya ada 120, tetapi hadiahnya terpisah ya antara peserta laki-laki dan peserta perempuan. Berarti peserta laki-laki tidak bersaing hadiahnya dengan peserta perempuan. Maka sampel kita di sini adalah jumlah seluruh peserta laki-laki, yaitu 120 dikurang 40 sama dengan 80. Sementara peserta laki-laki yang dapat bonus berarti hanya 3 orang. Berarti NA kita 3, maka peluang kejadian A adalah 3/80. Jadi peluang Anton memperoleh bonus adalah 3/80. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kuis ya. Kuis kita ini tidak susah ya, Ibu yakin Anda bisa menyelesaikannya. Nah, siapkan diri Anda dan jawablah hasil kuis ini nanti di kolom komentar pada YouTube Ibu. Soalnya, perusahaan A membuka lowongan pekerjaan untuk 5 orang pegawai baru. Jumlah pelamar seluruhnya ada 120 orang. Perusahaan B membuka lowongan pekerjaan untuk 3 orang pegawai baru. Jumlah pelamar seluruhnya adalah 100 orang. Jika kamu termasuk ke dalam daftar pelamar pada kedua perusahaan tersebut, perusahaan manakah yang kamu pilih? Berikan alasannya. Nah, Ibu yakin ya Anda bisa menjawabnya. Jangan lupa ya, jawab di kolom komentar channel YouTube ini. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Silakan Anda coba pahami kembali dan simak baik-baik materi dan contoh soalnya. Anda yakin anak Indonesia, anak soleh, anak sehat, dan anak yang selalu bersemangat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.